الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه إلى أن قال باب الزكاة. Alhamdulillah, dalam pengajian kita sudah banyak melewati daripada pembahasan fikih, yang mana pada malam ini kita sampai kepada pembahasan babuz zakah, yang sebelumnya tentang bab jenazah. Babuz zakah, inilah bab zakat. Zakat di dalam bahasa, pada bahasa apa itu zakat? Zakat itu adalah at-tathhir wan nama. Yang namanya zakat itu adalah at-tathhir, mensucikan, wan nama apa arti an-nama? Az-ziyadah wal khair wal barakah. Jadi di dalam bahasa pun yang namanya zakat ini suatu yang indah, ya, suatu yang indah, suatu yang bagus, suatu yang baik. Makna zakat di dalam bahasa itu apa tadi? Mensucikan. Jadi seseorang yang mengeluarkan zakat itu pada apa? Pada hakikatnya itu adalah mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hartanya. Wan nama, yang ngaran zakat itu an-nama, yaitu apa? Az-ziyadah. Nama itu suatu yang bertumbuh besar. Nama itu suatu yang tumbuh besar. Di sini dimaknai az-ziyadah, bertambah. Nah, apabila seseorang mengeluarkan zakat, jangan ragu. Maka apa? Maka hartanya, kekayaannya apa? Nantinya juga akan bertambah. Wal khair, kebaikan yang akan datang kepadanya. Wal barakah, dan keberkahan yang ada pada dirinya. Karena apa? Karena mengeluarkan zakat. Dan juga suatu alasannya yaitu wali anna Allah yutahhirul muzakki biha minadz dzunub. Karena juga Allah Subhanahu wa taala itu apa? Mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Dengan zakatnya tadi daripada dzunub. Nah, jadi membersihkan dosa-dosa juga. Yang ngaran zakat itu kadang membersihkan apa? Kadang membersihkan harta kita, tapi dosa-dosa kita pun ya juga menjadi bersih, dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala menghilangkan daripada sifat kebakhilan, daripada hinanya sifat bakhil, walazilatil bukhl. Itu zakat di dalam bahasa, lugatan, pada lughah, pada bahasa. Adapun zakat di dalam hukum syara' itu maknanya ikhraju malin makhsusin, mengeluarkan harta yang khusus, ala wajhin makhsusin, atas cara yang khusus, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus.
yusrafu li ta'ifatin makhsusatin, diserahkan kepada golongan yang khusus. Nah, itu apa? Itu zakat secara apa? Secara hukum syara'. Yaitu apa? Mengeluarkan harta. Harta apa? Semua harta kah? Kada. Zakatnya apa? Sedekah wajib. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib berarti apa? Itu adalah yang dikeluarkan itu bukan sembarang harta, tapi harta yang khusus. Beda dengan sedekah sunnah. Adapun sedekah sunnah itu apa? Terserah aja hartanya yang mana dikeluarkan. Cara mengeluarkannya juga ya, ada caranya. Niatnya ada juga. Diserahkan kepada siapa? Sembarang orang kah? Kada sembarang orang, diserahkan kepada beberapa golongan yang sudah ditentukan. Ya, li ta'ifatin makhsusatin, bagi golongan yang sudah dikhususkan. Adapun zakat, zakat itu adalah rukun, termasuk daripada rukun apa? Zakat, rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Rukun Islam yang ketiga. Mahwal Islam. Kan ketika Rasulullah ditanya ya oleh Jibril, mahwal Islam, apa itu Islam? Islam itu ya Rasulullah, anta syahada alla ilaha illallah wa anni Rasulullah wa anna Muhammad Rasulullah. Anta syahada alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Dan yang itu yang pertama syahadat. Yang kedua mengerjakan salat, yalah. Wa tuqimas shalah, yalah. Anta syahada alla ilaha illallah wa anni Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Nah, ketiga itu di dalam hadis Jibril, wa tuqimas shalah. Dan yang kedua, engkau laksanakan, engkau kerjakan daripada salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau apa? Dan engkau keluarkan daripada zakat. Nah, jadi yang ketiga lah, yang ngaran zakat itu adalah termasuk daripada rukun Islam. Suatu rukun Islam. Dan zakat itu juga adalah ukhtus shalah, saudarinya salat, dan sanak, ya ke bahasa kita, dan sanaknya salat. Kenapa jadi sampai disambat badan sanak lawan salat? Kenapa? Karena li'anna ja'at maqruatan biha fi mawadhi'a katsiratin fi kitabillah ta'ala. Karena yang namanya zakat ini pasti apa? Pasti ini batatai, disebutkan di dalam Al-Quran itu batatai dengan apa? Dengan perintah melaksanakan salat. Itu kebanyakan di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Itu apa? Di dalam hadis. Itu apa? Batatai, ya, batatai. Di dalam Al-Quran itu banyak batatai. Contohnya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Di surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan laksanakanlah salat, dan juga apa? Dan juga keluarkan daripada zakat. Keluarkan zakat, ya. Laksanakan salat, ya. Ini suatu kewajiban lah. Sembahyang sebagaimana wajibnya sembahyang, seperti itu juga wajib mengeluarkan zakat. Jangan sampai kada sembahyang, jangan sampai kada zakat. Hati-hati ya kita dengan apa? Dengan banyak sekarang yang mengatakan sholat itu apa?
kada wajib lagi, kada kesembahyangan lagi, pelajarannya kada kesembahyangan lagi. Itu bahaya banget, bahaya banget. Maka banyak aja yang menerima apa? Yang menerima membujur akan bahwa bujur aja pelajaran bahwa sembahyang itu kada wajib. Ada yang mengatakan seperti itu, gurunya. Ya kalau banyak aja yang mengumpati, buka itu kan aja hanya dia tahu. Nah hati-hatilah, hati-hati kita sekarang. Sesuatu yang sudah jelas di dalam Al-Quran itu dalil-dalil kewajibannya. Rasulullah pun ya kada pernah meninggalkan sholat. Sampai-sampai sholat sunnah pun luar biasa. Rasulullah SAW selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini sembahyang sunat sudah ada, ternyata yang wajib dikatakan kada wajib lagi. Makin jauh kita dengan Allah SWT ya, makin jauh pada hal seperti itu. Dan daripada kelebihan zakat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran, juga disebutkan di dalam di dalam hadis-hadis banyak. Sebagiannya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Itu di dalam Al-Quran disebutkan Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengambil zakat kepada orang muslim. Sedekah wajib. Untuk apa? Ujar Allah Ta'ala, untuk mensucikan mereka, untuk membersihkan mereka. Di dalam hadis pun banyak dikisahkan tentang zakat. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adda zakata malih dhahaba anhu syarruh." Barang siapa mengeluarkan zakat hartanya, dhahaba anhu syarruh, maka akan hilang daripadanya kejahatannya. Situ dihilangkan Allah Ta'ala daripada kejahatannya. Juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hassinu amwalakum biz-zakah, hassinu amwalakum biz-zakah, wa dawu amradakum bis-shadaqah, wastaqbalu amwajal bala bid-du'a wat-tadarrur." Hassinu, bentengi, jaga, bikin bentengnya, penjagaannya harta kalian itu dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Wadawu amradakum bis-shadaqah, dan obati orang yang sakit daripada kalian bis-shadaqah, dengan bersedekah. Wastaqbalu amwajal bala bid-du'a wat-tadarrur, dan hadapilah daripada gelombang bala bid-du'a, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wat-tadarrur, dan tadarrur kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan apa? Dengan khusyuk. Dan juga di dalam hadis disebutkan, "Ma halaka malun fi barrin aw bahrin illa biman zakat." Ma halaka malun, tiadalah binasa harta seseorang itu, fi barrin aw bahr, baik di laut, di darat atau di lautan, illa biman zakat, terkecuali bisa binasa karena apa? Karena dia man'iz zakat, tidak mengeluarkan zakat. Ini adalah daripada apa? Kelebihan berzakat luar biasa. Jangan sampai kita sayang dengan harta kita, sehingga kita enggan daripada mengeluarkan zakat.
Apabila kita tidak banyak berisian harta, ya, kada pernah berzakat, apa yang dizakatkan daripada zakat harta misalnya, ya paling kada zakatul fitr yang pertama itu zakat wajib, yang mana memang kewajiban setiap muslim zakatul fitrah. Setelah itu kada ada berzakat lagi, kada ada zakat karena apa? Karena kada ada harta. Perbanyaklah ketika itu kita apa dengan apa? Dengan bersedekah yang sunnah. Perbanyaklah bersedekah yang sunnah. Jangan sampai apa kita tertinggal daripada sedekah sunnah. Ini sedekah sunnah sama aja lah, sedekah sunnah tuh suatu apa yang akan menambah daripada harta kita, menambah daripada keberkahan harta kita. Dengan apa? Dengan sedekah sunnah. Rasulullah pun ya Allah sangat menganjurkan kepada apa? Kepada kita, kepada umatnya untuk mengeluarkan sedekah sunnah ini. Sampai-sampai Rasulullah itu menyuruh kepada kita untuk bersedekah walau bisyikki tamratin, sekalipun apa? Sekalipun dengan syikki tamrah, sebelah daripada apa? Daripada kurma, bersedekah. Itu apa? Daripada Rasulullah menyuruh kita untuk mengeluarkan supaya apa? Supaya jangan ada sifat bakhil di mana di dalam diri kita, supaya jangan ada sifat sayang di dalam diri kita. Makanya banyak dikatakan orang jangan apa? Jangan menunggu kaya, jangan mahadang sugih untuk bersedekah, jangan mahadang sugih. Mahadang sugih lambat, hanya tak keluar akan duit itu, lambat tak keluar duit, mahadang sugih. Apabila sugih ya. Bersedekah bisa aja bagi siapapun. Ini bersedekah itu kan mesti banyak. Kalau ya harus 100.000 bersedekah kada ya. Kita bisa 10.000 pun duit kau kita bersedekah berapa? 500 kah keluar akan sedekah sunnah. Apabila itu harta kita memang 10 ribuannya, kita keluar akan 1.000 dengan hati yang ikhlas, pasti ikhlas ya 1.000 tuh. Bagi orang yang banyak berisian apa? Berisian duit. Orang banyak aja yang 1.000 tuh ikhlas benar keluar akan. Jangan disimpan-simpan duit. Jadi disimpan keluar akan sedekah 500 rupiah kan. Kita bisa 10 ribuannya sehari. Kamana ulun mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah sunnah itu? Gampang aja ya udahlah. Masjid kan ada aja celengan-celengan, dilanggar ada aja celengan-celengan. Anak yatim enggak misalnya, atau kalau anak yatim misalnya ada anak-anak kita beri, itu melatih apa? Melatih hati kita supaya jangan sampai bersifat bakhil. Bakhil ini apa? Musuh Tuhan ya lah. Jangan sampai kita bersifat bakhil. Jangan sampai duit itu ditumpuk-tumpuk aja. Kada ada keberkahannya, kita kada ada bersedekah itu kada ada keberkahannya. Hilang berkah. Kita indah mengeluarkan itu, pinang alih mengeluarkan. Ada orang berpintaan misalnya lah, orang berpintaan keliling. Oh itu tiap hari ya. Tiap hari keliling ya misalnya. Oh itu duit aja ya. Nah, duit aja balalu kadang mengeluarkan. Harus mikir itu kan kita hendak bersedekah harus menyebati orang. Man kada hendak kan sama menyebati orang, malah harus menyebati orang macam-macam. Biar aja dia tak akan hanya. Man kita hendak bersedekah bari seikhlas kita berapa? 1.000 juru, 500 juru. Asal kita tahu hanya kadang memakainya kepada suatu maksiat. Ya Allah, kalau kita tahu, oh ini kesana makan juga, makan. Malah nyaman lagi kita ketika ada datang orang yang minta-minta tuh ada salang dan mencari celengan, ya ini baru kali mencari celengan mana ada datang celengan mana ya lah kali kadang ya lah orang datang alhamdulillah membantu kita untuk apa? Untuk bersedekah bari sedikit biar ada berapa? Salam 1.000 kali 500. Injil sarik bisa 500, mau dikit aja. Biar aja. Ya ada aja macam-macam ngarat orang itu. Biar aja ya.
Kayak apa? Kayak penting kita apa? Itu sudah membantu kita untuk apa? Untuk bersifat pemurah. Orang meminta-minta tuh membantu kita untuk bersifat pemurah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah. Mudah-mudahan kita kalau mengeluarkan sedekah setiap hari. Mulai besok nah kita lah ulun baniatam naon baniat ya. Baniat ya mulai besok. Mulai malam ini enggak keluarkan duit yang 1.000 2.000 tuh nah, masuk akal. Niat apa? Niat sedekah sunnah ya lah. Niat mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena melaksanakan daripada perintah Rasulullah, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sedekah sunnah. Sedekah wajib kan kayak apa? Kadang kalau sembarangan ya, kadang sembarangan. Sedekah wajib. Kita baca kitabnya. Zakat harta, Jasidin. Zakat harta yang diwajibkan zakat itu 7 bagian, 7 bagi Jasidin. Artinya 7 bagian. Zakat yang dikeluarkan itu, wah aku misalnya kita hadir di sini lah, wah aku ada juga yang dari 7 itu saya sudah sebutkan, oh ada juga. Ada apa? Kita kan ada hartanya. Mungkin karena ada orang bertakun kah kepada kita. Mungkin keluarga kita ya lah. Oh ini kayak apa zakat kita sudah tahu. Nah kadang ngalih lagi nyaman. Yang ada ilmu itu kan apa ya lah. Tuntut aja dah. Ada aja manfaatnya. Yang pertama binatang. Nah yang pertama binatang. Binatang apa? Jadi sini binatang di sini. Binatang yang pertama artinya binatang itu apa? Binatang ternak. Yang pertama itu binatang, yaitu binatang ternak. Ini binatang ternaknya kayak apa? Kayaknya ada di jalan sini. Yang kedua emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati juga. Jangan sampai kada dizakati. Ini kadang masih banyak orang kada tahu ya Allah tentang emas. Mulai lagi misalnya mulai berkeluarga mengumpulkan ada duit nukar emas, ada duit nukar emas, ada duit nukar emas disimpan. Itu apabila sampai nisab dan haul kan wajib zakatnya. Kadang orang berikutan di rumah tuh ada 100 gram emas, tapi kadang pernah dizakati. Ya kada tahu itu wajib zakat apabila bersimpanan emas itu. Apabila bersimpanan perak itu kebanyakannya emas kan kita tuh bersimpanan ya Allah. Untuk apa? Untuk investasi itu hartanya dibulatkan jadi apa supaya diperkecil jadi emas. Nah, kada banyak barang bersimpanan jadinya. Kada banyak membutuhkan untuk tempat dan ruang. Nukar akan ke emas, ada duit nukar akan ke emas sampai sudah bahankan dari anak banyak biasanya emas. Kadang ada seperti itu. Kada dikeluarkan sama sekali zakat. Itu sudah berapa tahun? Nah, apabila tahu zakati. Memang sudah sampai 100 itu lebih daripada nisab. Lebih daripada nisab. Yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan itu kayaknya ada di perjalanan lah tumbuh-tumbuhan. Itu apa? Sesuatu yang ditanam. Tumbuh-tumbuhan wajib juga zakat. Seperti apa? Seperti bertanam padi itu apa namanya? Bertanam padi itu biasanya apa? Nah itulah wajib zakatnya. Buah-buahan kena wajib zakatnya. Buah-buahan kan semua buah-buahan Bang ada kena di jalan sidin. Buah-buahan apa aja yang wajib zakat itu ketika berisiannya Allah. Yang kelima dagangan. Orang berdagang wajib zakat. Kayak apa caranya? Bagaimana cara menghitungnya? Kayaknya ada di ajaran sidin.
Yang keenam, patakan. Patakan yang keenam, patakan jasidinlah. Patakan itu kemudiannya rikas, harta yang terpendam. Patakan itu rikas, harta yang terpendam, kita tetamu. Dan yang ketujuh, dulangan. Dulangan atau bahasa Arabnya ma'adin. Karena masing-masing ada pembahasannya, ada dijelaskan sedikit. Yang pertama, Sirin membahasakan tentang apa? Tentang zakat binatang tadi. Zakat binatang. Ketika seseorang baisian, bagaduhan binatang ternak, itu bisa diwajibkan zakat apabila yang digaduhnya itu daripada binatang ternak, onta, kambing, dan sapi. Onta, kambing, dan sapi. Nah, di sini disebutkan sidin zakat binatang ternak yang diwajibkan zakat ialah onta, lembu ya kan. Lembu itu apa artinya? Sapi lah, sapi. Kerbau jasidin lah, kerbau, dan kambing. Kerbau ini, karena kalau carilah kerbau ini, kan termasuk di sapi. Bukan mencari jamus. Bahasa itu jamus apa wajib zakat? Yang ulun ingat, jamus ini kan ada wajib zakat. Tapi kan tahu lagi lah, tahu kan ulun lihat lagi. Tapi di sini disebutkan sini kerbau dan kambing. Yang jelas tiga, yaitu apa? Onta, sapi, dan kambing. Nah, ketika seseorang begaduhan onta, ketika seseorang begaduhan sapi, ketika seseorang begaduhan kambing, itu apa? Itu bisa diwajibkan zakat dengan syarat-syarat. Ada nisabnya juga kan? Ada hitungannya. Berapa dahulu keisian onta? Berapa dahulu keisian kambing? Berapa dahulu keisian sapi? Mun sampai hitungannya, sampai haulnya 1 tahun, maka wajib zakat. Sini kita baca onta dalam onta. Adakah yang bisa onta kita? Di Indonesia kan ada onta ya kan? Adakah onta? Mungkin ada ya. Enggak ada, tapi sedikit. Mun ada juga lah, apa? Adalah. Hah? Di kebun binatang. Nah, di kebun binatang ada onta. Zakat onta, jadi sedikit. Zakat onta, maka mula wajib zakatnya itu 5 ekor onta. Apabila seseorang begaduhan onta sampai kepada 5 ekor onta, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor kambing yang berumur setahun. Jika kambing kibas atau biri-biri, dan jika kambing Jawa umur 2 tahun, atau kambing kacang, kan sama orang benar, kambing biasa tuh 2 tahun. Tetapi apabila kambing kibas atau kambing biri-biri itu umur setahun. Jadi seseorang berusia onta sampai kepada 5 wajib zakatnya apa? Zakatnya mengeluarkan kambing. Kambing yang kayak apa? Kambing yang umur 2 tahun apabila kambing kibas atau kambing biri-biri, umur 1 tahun lah, umur setahun apabila kibas atau biri-biri, dan atau ini ada keluaran kambing kacang atau kambing Jawa aja di sini sebutkan itu apa? Itu umur 2 tahun. Nah, ini seterusnya karena kita baca terusnya lah seterusnya. Maka ada sampai di situ aja. Besan 5 ini keluaran kayaknya mun besan 10 bang 15 20 25. Apakah kayak itu ada cara pengeluarannya?
sampaikan tentang sapi, karena ada cara pengeluarannya tuh ketika berapa hitungannya, dan juga kambing karena ada juga ya lah. Karena kita baca insyaallah sampai sudah selesai. Apabila ada pertanyaan kan silakan, kalau ada pertanyaan tentang apa, tentang sekitar zakat kah ada Bapak, sekitar sholat kah ada Bapak, pun ada pertanyaan supaya apa, supaya kita saling membantu aja. Apabila ada permasalahan di dalam masalah fikih, silahkan ditanyakan, silahkan ditulis di apa, di kertas, bisa di kertas atau langsung kalau bisa juga, karena malam Selasa kayaknya tulis, serahkan ke ulun, serahkan ke panitia masjid. Daripada pertanyaan ulun dapat, ulun jawab enggak dapat, kayaknya kita ada jawabannya sampai ada. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam ini, mudah-mudahan kita kawal mengamalkannya, terutama tentang malam ini tentang sedekah sunnah. Mudah-mudahan kita bisa setiap hari bersedekah sunnah. Mudah-mudahan hati kita dimudahkan Allah Taala untuk mengeluarkan sedekah, jangan sampai di dalam diri kita itu tersimpan adalah berikit daripada sifat bakhil. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini manfaat berkah untuk kita, untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyinna bit taqwa wa jammilna bil 'afwi wa rahmati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah